Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gabapentin, jurusan S1 Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Waluya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari Gabapentin. Yang pertama ada Agista Amelia, yang kedua Suryana, yang ketiga Wilda Sarihoro, dan yang keempat Nur Aulia Alna, dan yang terakhir ada Waola Purwati. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi dari gabapentin. Gabapentin sendiri adalah obat untuk meredakan kejang pada penderita epilepsi. Selain untuk meredakan kejang, gabapentin juga digunakan untuk meredakan nyeri saraf yang muncul setelah mengalami herpes dan sindrom kaki gelisah. Gabapentin termasuk ke dalam jenis obat antikonvulsan atau anti kejang. Selanjutnya, ada mekanisme kerja dari obat gabapentin. Mekanisme kerjanya adalah dengan meningkatkan aktivitas glutamic acid dekarboksilase atau GAD. Agonis GABA ini juga mengatur aliran kalsium dalam sel sehingga menurunkan firing of the transmission cell dan menghambat pelepasan glutamat. Selanjutnya, ini merupakan video singkat dari mekanisme obat gabapentin. Yang pertama, neuron akan mengirimkan sinyal listrik untuk membuka saluran kalsium pada saraf. Ini adalah kalsium atau saluran kalsium. Ketika kalsium memasuki neuron, kalsium itu akan mengikat ke vesikel untuk memodulasi pelepasan dari neurotransmitter. Jadi, ketika mereka mengikat reseptor di saraf berikutnya, mereka akan mentransmisikan sinyal listrik dengan neurotransmitter yang terikat pada reseptor sinyal listrik untuk ditransmisikan kembali ke seluruh otak. Baik itu gabapentin dan pregalabin, mereka akan mengikat saluran kalsium dan mengintikan kalsium dari yang memasukinya serta mengurangi jumlah kalsium yang memasuki neuron. Nah, kalsium yang tersedia ini berfungsi untuk mengikat vesikel dan lebih sedikit neurotransmitter yang dilepaskan. Penurunan neurotransmitter yang tersedia ini akan memperlambat transmisi dari sinyal listrik. Transmisi sinyal listrik akan berkurang dan konduksi di otak akan menjadi lebih stabil. Farmakologi gabapentin. Obat gabapentin berfungsi sebagai obat antikonvulsan yang juga memiliki efek antispasmodik dan muskulorelaks atau pelemas otot. Gabapentin menghambat pelepasan neurotransmitter di daerah presinaptik sehingga menghalangi neurotransmisi patologis seperti yang terlihat pada pasien dengan gangguan kejang atau nyeri neuropati. Selain itu, terkadang gabapentin juga digunakan untuk meringankan rasa sakit neuropati diabetik atau mati rasa, atau juga bisa disebut kesemutan karena kerusakan saraf pada penderita diabetes. Dan untuk mengobati dan mencegah hot flash atau sensasi panas dan berkeringat pada wanita yang sedang dirawat karena terkena payudara atau yang telah mengalami menopause. Farmakodinamik gabapentin. Gabapentin dapat dengan bebas melewati sawar darah ke otak dan bekerja pada neurotransmitter. Gabapentin memiliki gugus sikloheksil dengan struktur neurotransmitter GABA sebagai struktur kimianya. Meskipun memiliki struktur yang mirip dengan GABA, obat ini tidak mengikat reseptor GABA dan tidak mempengaruhi sintesis atau penyerapan dari GABA. Gabapentin sendiri bekerja dengan menunjukkan afinitas tinggi terhadap pengikatan di voltage gate calcium channels, terutama alpha 2 delta 1, yang menghambat pelepasan neuron transmitter di daerah presinaptik yang berperan dalam epileptogenesis. Meskipun tidak ada bukti mekanisme kerja langsung pada reseptor serotonin, dopamin, benzodiazepin, atau histamin, penelitian telah menunjukkan gabapentin meningkatkan kadar serotonin yang dengan total pada subjek kontrol yang sehat. Obat ini telah disetujui penggunaannya untuk neuralgia, posteptik,
dan terapi tambahan pada penyakit epilepsi. Selanjutnya farmakokinetik. Gabapentin diduga diabsorpsi intestinal melalui transfer terfosilotosi. Obat ini diekskresikan di urin dalam bentuk tidak berubah. Nah, yang pertama itu ada absorpsi. Gabapentin oral akan diabsorpsi melalui organ pencernaan dengan mekanisme transport terfasilitasi atau transport terbantu. Kemudian yang kedua ada distribusi. Gabapentin tidak terikat oleh protein. Gabapentin tidak menginduksi enzim hati atau menghambat metabolisme obat, antiepilepsi, dan lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada eliminasi. Gabapentin diekskresikan di urin dalam bentuk tidak berubah. Kemudian waktu paru eliminasi adalah 5-7 jam. Gabapentin bisa dieliminasi melalui hemodialisis. Baik, selanjutnya ada dosis. Berikut ini dosis umum penggunaan obat gabapentin. Berdasarkan kondisi seperti kejang akibat epilepsi, 300 mg 1 kali sehari pada hari pertama, 300 mg 2 kali sehari pada hari kedua, dan 300 mg 3 kali sehari pada hari ketiga. Nyeri saraf atau neuropathic pain, 300 mg 1 kali sehari pada hari pertama, 300 mg 2 kali sehari pada hari kedua, dan 300 mg 3 kali sehari pada hari ketiga. Nyeri saraf setelah herpes, dosis awal 600 mg 1 kali sehari dan dapat ditingkatkan sebanyak 2 kali sehari. Kemudian interaksi dengan obat lain. Interaksi yang dapat terjadi jika gabapentin digunakan bersama obat-obatan tertentu adalah penekanan pada aktivitas sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan kantuk berlebih dan gangguan sistem pernapasan. Jika digunakan dengan obat pereda nyeri jenis opioid, contohnya yaitu morfin. Kemudian penurunan penyerapan gabapentin jika digunakan dengan antasida yang mengandung aluminium atau magnesium. Dan peningkatan risiko terjadinya efek samping gabapentin jika digunakan dengan simetidin. Kemudian efek samping. Efek samping yang mungkin timbul setelah mengonsumsi gabapentin adalah rasa ngantuk, pusing, sakit kepala, tubuh mudah lelah, mual dan muntah, diare, konstipasi, nistagmus, penglihatan buram, dan tremor. Itulah video mekanisme singkat dari obat gabapentin dan penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kami. Lebih kurangnya semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.